Halo, nama saya Rangga. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat sebuah form dan merubah tampilannya dengan CSS sehingga pengunjung kita bisa memberikan input pada website kita. Oke, kita mulai dengan membuat file baru. Pertama adalah index.html. Kemudian kita buat juga save style.css. Ups, kebanyakan style.css. Oke, kemudian di indeksnya kita bikinkan struktur dasar HTML. Di atasnya bisa kita tambahkan juga doc type HTML. Kemudian di dalam HTML ada head, kemudian ada body. Dalam head kita bikin title, membuat form, kemudian kita tambahkan juga link ke style CSS kita, ref style.css, rel style sheet, kemudian type text/css, save. Dan di bagian body untuk membuat form kita buat juga buat dulu form action. Ini kita kosongkan aja, dan method kita kosongkan juga, kemudian tutup form. Untuk action dan method ini biasanya digunakan untuk PHP, ASP atau jQuery atau JavaScript. Misalnya kita buatkan kita buatin UL dulu deh, UL dulu biar enak. Kemudian di dalamnya ada LI. Nah, di LI ini kita buatkan misalnya nama, kemudian BR garis baru. Nah, untuk membuat form, misalnya untuk masukin nama, kita bikin input type text name. Nah, name ini bebas, dalam kasusnya nama, dan tutup. Kita save dan kita render. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita buat lagi di bawahnya LI input type password name password. Kita buat judul di sini password, kemudian bar, save. Seperti ini. Nah, ini untuk masukin nama misalnya, ini untuk masukin password, otomatis dibuatin tidak terlihat karakter yang dimasukkan. Nah, standarnya kadang di beberapa website ada yang di dalam kotak ini udah ada isinya dulu, jadi pas kita klik kemudian kita isi, otomatis itu hilang. Itu bisa kita buat juga di sini dengan cara misalnya untuk input nama text name ini kita masukkan placeholder namanya, misalnya aja kita tulis nama Anda, seperti itu. Untuk password ya kita masukin juga password. Oke, save, refresh. Nah, kayak seperti ini. P nya gede biar bagus. Oke, seperti ini. Misalnya ketika kita masukkan, tulisan itu akan hilang. Nah, ada juga untuk itu ada biasanya ada yang namanya input type submit. Nah, ini adalah tombol submit. Kemudian value ini bebas mau apa aja.
Ini yang bakal terlihat di tulisan yang akan terlihat di tombol, misalnya login, kita save, refresh, nah seperti ini. Nah, bisa Anda lihat ketika saya klik login, ini akan muncul di URL address ini. Ini akan digunakan oleh PHP atau ASP untuk mengambil data yang diinput oleh visitor. Oke, kita coba bersihin dulu ULLI nya di CSS. Untuk UL, ini kenapa CSS yang ini? Oke, UL LI, list style type none, kemudian margin 0, padding 0. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya text area. Ini biasanya digunakan untuk tulisan yang panjang kayak pesan atau nulis blog. Ini taruh aja, kita anggap pesan. Kemudian di bawahnya kita masukkan formnya, text area. Seperti ini. Kita bisa juga taruh place holder di sini. Misalnya masukkan pesan Anda di sini. Nah, seperti ini. Defaultnya text area itu bisa dibesar kecilkan seperti ini. Nah, nanti ini kita bisa atur di CSS. Nah, misalnya di CSS-nya kita atur, misalnya taruhlah garisnya nggak mau warna hitam misalnya, kita ganti, berarti input type text, kemudian ada lagi input type password, kemudian ada text area. Kita bikin aturan misalnya bordernya dengan 1 pixel, kita pakai dash, warnanya merah biar kelihatan bedanya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi garisnya bisa kita rubah-rubah. Nah, kalau Anda lihat di sini, ketika saya klik, ada semacam garis kuning yang mengitari input area ini. Nah, ini adalah default dari browser. Dalam hal ini adalah Google Chrome. Kalau kita pakai Firefox, ini akan beda lagi. Misalnya saya copy ini semua, scan sini. Nah, kalau untuk Firefox nggak ada dia defaultnya. Jadi untuk Google Chrome dia bikin default sendiri. Tapi ini bisa kita matiin. Keadaan itu baru muncul ketika sebuah input area itu kita klik, atau dalam bahasa CSS-nya itu adalah dalam keadaan fokus. Jadi misalnya kita input, panggil input type text titik 2 fokus. Ini dalam keadaan fokus ketika kita klik tadi. Untuk input type password fokus, dan untuk text area titik 2 fokus. Nah, di sini kita tuliskan outline titik 2 none. Ini untuk menonaktifkan fungsi browser Chrome tadi. Oke, kita balikin dulu ini biar kelihatan lebih enak. 1 pixel solid kita pakai aja 777 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk text area ini supaya tidak bisa dibesar kecilkan, kita bikin aturan di sini. Untuk text area width misalnya 200 pixel. Kalau kita lihat di sini, otomatis dia langsung membuat width-nya ini adalah 200 pixel.
Cuman masalahnya ini masih bisa dibesarkan dan bisa di kebawahin seperti ini, sehingga kita bikin aturan juga max width 200 pixel. Save, kemudian kita refresh, maka dia akan mentok di maksimal adalah 200 pixel, jadi nggak bisa melebar lagi. Sebentar, seharusnya ini text area width, berarti kita juga harus nentuin minimal width ada 200 pixel. Itu juga dengan height, misalnya kita bikin height misalnya 150 pixel, minimum height 150 pixel, dan max height 150 pixel. Refresh, maka ini tidak bisa dibesar kecilkan. Oke, kemudian biar bentar saya pakai Chrome aja. Kita refresh kayak seperti ini. Nah, ini bisa juga kita bikin supaya tidak rapat dengan garis-garis ini. Berarti untuk input type ini kita bikin padding, misalnya atas bawah 5 pixel, kiri kanan kita bikin 10 pixel. Refresh, nah, seperti ini, biar ada sedikit ruang. Kemudian kalau kita nggak mau ini berbentuk kotak, atau misalnya sudutnya itu agak sedikit melengkung, kita bisa bikin di sini juga setelah border spacing 5 pixel misalnya. Kok spacing, sorry, border radius. Nah, ini agak melengkung ujung-ujungnya. Nah, ini default fontnya juga beda. Bisa kita masukin di sini misalnya font family, misalnya saya masukin Calibri. Nah, seperti ini biar lebih enak dilihatnya. Oke, ada juga input area yang kita klik dan tulisannya hilang. Kalau itu menggunakan JavaScript jQuery, bukan CSS. Kira-kira seperti ini. Dan untuk form yang lain akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.